Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Widya Andini dari kelas 5D NPM 223510107. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental. Yang pertama itu definisi kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi di mana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan kehidupannya, khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidup seseorang dengan menggunakan kemampuan pengolahan stres. Kesehatan mental merupakan hal penting yang harus diperhatikan selayaknya kesehatan fisik. Diketahui bahwa kondisi kestabilan kesehatan mental dan fisik selalu mempengaruhi. Gangguan kesehatan mental bukanlah sebuah keluhan yang hanya diperoleh dari garis keturunan. Tuntunan kehidupan yang berdampak pada stres berlebih akan berdampak pada gangguan kesehatan mental yang lebih buruk. Yang kedua itu karakteristik dalam kesehatan mental. Yang pertama itu terhindar dari gangguan jiwa. Mental yang sehat merupakan mental yang terhindar baik dari gangguan mental maupun penyakit mental. Dalam hal ini, individu dengan mental yang sehat mampu hidup di alam nyata dan mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Yang kedua, mampu menyesuaikan diri. Penyesuaian diri atau self-adjustment adalah proses dalam memperoleh atau pemenuhan kebutuhan needs satisfaction, sehingga individu mampu mengatasi stres, konflik, frustasi, serta masalah-masalah tertentu melalui alternatif cara-cara tertentu. Yang ketiga itu mampu memanfaatkan potensi secara maksimal. Memanfaatkan potensi secara maksimal dapat dilakukan dengan ikut serta secara aktif oleh individu dalam berbagai macam kegiatan yang positif serta konstruktif bagi pengembangan kualitas dirinya. Dan yang terakhir itu mampu mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Individu dengan mental yang sehat menunjukkan perilaku atau respon terhadap situasi dalam memenuhi kebutuhannya dengan perilaku atau respon positif. Respon positif tersebut berdampak positif pula baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, ruang lingkup kesehatan mental. Kesehatan mental di keluarga. Kesehatan mental dalam keluarga penting untuk kesejahteraan semua anggota. Komunikasi terbuka dan dukungan emosional menciptakan rasa aman kepada keluarga. Kesehatan mental di sekolah. Kesehatan mental di sekolah sangat penting untuk perkembangan siswa. Lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka dan program dukungan emosional seperti konseling membantu siswa merasa aman. Yang ketiga, kesehatan mental di tempat kerja. Kesehatan mental tempat kerja sangat penting dan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Lingkungan kerja yang mendukung komunikasi terbuka dan kebijakan fleksibel dalam membantu mengurangi stres. Kesehatan mental yang beragama. Praktik spiritual seperti doa dan meditasi seringkali berfungsi sebagai alat untuk mengatasi kesehatan mental. Selain itu, ajaran agama sering menekankan pentingnya kasih sayang, pengertian dan dukungan antar sesama yang dapat memperkuat ikatan sosial. Yang selanjutnya, yang keempat adalah fungsi kesehatan mental. Kesehatan mental berfungsi dalam memelihara dan mengembangkan kondisi mental individu agar sehat serta terhindar dari mental illness atau sakit mental. Yang pertama itu pencegahannya. Fungsi ini menerapkan prinsip-prinsip yang berupaya agar tercapai mental yang sehat, misalnya dengan memelihara kesehatan mental, kesehatan fisik, serta pemenuhan atas kebutuhan psikologis. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kesehatan fisik. Kemudian perbaikan merupakan upaya perbaikan dalam diri meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Selanjutnya, perilaku individu dan mekanisme pertahanan diri dapat terkontrol dengan baik. Yang ketiga, pengembangan merupakan fungsi pengembangan yang merupakan upaya dalam pengembangan kepribadian atau mental yang sehat agar seseorang mampu meminimalisir kesulitan dalam perkembangannya psikisnya. Persentase gangguan jiwa di Indonesia. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2018 oleh Kementerian Kesehatan, sekitar 9,8% atau sekitar 26 jiwa dari 200
26 juta jiwa dari 267 jiwa. Indonesia hidup dengan gangguan mental emosional atau kondisi gangguan kesehatan mental. Jika dijabarkan lebih detail, menunjukkan prevalensi gangguan mental berat pada penduduk Indonesia sekitar 7% per mil, dan jumlah terbanyak terdapat di Provinsi Bali, Yogyakarta, NTB, dan Aceh yang menunjuk. Gangguan mental emosional dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan sebesar 9,8% untuk usia 15 tahun ke atas, dan terbanyak terdapat di Sulawesi Tengah, Gorontalo, NTT, dan Maluku. Di Indonesia sebanyak 9.162.886 kasus atau 3,7% dari populasi. Ruang lingkup kesehatan mental. Yang pertama itu prevalensi gangguan mental. Menurut riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018, sekitar 20% penduduk Indonesia mengalami gangguan mental. Ini setara dengan sekitar 48 juta orang. Gangguan depresi. Sekitar 6% penduduk Indonesia mengalami depresi. Angka ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, gangguan kecemasan. Data menunjukkan bahwa 7% penduduk mengalami gangguan kecemasan. Ini mencakup gangguan kecemasan umum, gangguan panik dan fobia, stigma, dan kesadaran. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% orang dengan gangguan mental di Indonesia tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Sebagian besar karena stigma dan kurangnya kesadaran tentang kesehatan mental. Kunjungan ke profesional kesehatan. Hanya sekitar 10% dari mereka yang membutuhkan layanan kesehatan mental yang benar-benar mencari bantuan dari profesional. Dampak pandemi COVID-19. Studi menunjukkan bahwa pandemi meningkatkan tingkat kecemasan dan depresi. Dengan laporan bahwa 25% orang mengalami masalah kesehatan mental baru selama masa lockdown. Kesimpulan dari penjelasan yang saya jelaskan yaitu kesehatan mental sangat penting bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Gangguan kesehatan mental dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan masalah sosial. Upaya seperti edukasi, dukungan sosial, dan akses ke layanan kesehatan mental perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan langkah yang tepat, kita dapat menciptakan ruang lingkup yang lebih mendukung kesehatan mental. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.